kalau Yesus Tuhan, ya bukan sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Kalau Apa bang? Berapa bang? Yohanes Berapa 17. bang? Yohanes 13. Yohanes 17. Oh, Yohanes 17 nomor 3 ya? Benar. Iya. Di situ mengenalkan satu-satunya Tuhan adalah Allah dan mengenalkan dirinya hanya utusan. Iya benar. Jadi Iya. saya paham ketika ada yang menganggap Yesus adalah utusan, ya benar itu. Yesus adalah utusan. Iya. Jadi Yesus itu utusan sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Iya benar. Iya, tapi Caroline masih Kristen. Siapa Tuhan Caroline? Bapa. Tuhan Caroline adalah Bapa. Ya, sama sebagaimana yang Yesus wartakan. Iya. Sesuai dengan Markus 12 ayat 29 dan 29 dan 30, Iya. 31. Iya. Berarti Yesus ini sudah bukan Tuhan lagi bagi Bapak Caroline ya? Bagaimana Pak? Ya, boleh. Iya, dia sudah bukan Tuhan lagi bagi Bapak ya. Oke. Jadi ketika Bapak beribadah, apakah Bapak beribadah saat ini atau tidak, apa, Caroline? Ibadah saya lebih ke praktis sih. Iya. Jadi praktis di lapangan. Oke. Jadi Bapak itu beribadah tidak mengikuti apa yang diajarkan para pendeta saat ini ya. Karena Bapak sudah tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, boleh begitu, demikian. Iya. Ya, bisa disimpulkan begitu. Iya. Tapi kalau menurut saya karena Abang itu sudah bukan Kristen lagi, bukan menuhankan Yesus lagi, berarti Abang ini bukan Kristen lagi karena kalau yang Kristen itu baik itu denomnya apa, tetap aja Tuhannya Yesus. Ya, terserah orang mengatakan apa kepada saya, karena kan memang Kristen juga itu kan dikatakan orang luar terhadap yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Dan sementara saya ini mengikuti Yesus saja belum sampai pada tahap mengikut Yesus, karena saya makan ikan goreng saja lalu saya tidak, ya itu kan tidak sama dengan yang Yesus buat. Jadi saya dalam hal ini tidak mengikutinya. Tapi saya mau yang saya tujukan adalah sesuai sekurang-kurangnya ya, yang saya pilih atau yang mampu saya lakukan sejauh ini adalah sesuai Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ini kata-kata Yesus ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaanku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Aku akan kembali kepada Bapa. Ya, jadi Pak Ustadz Anak Rimba, bagaimana cara menanggapi orang yang seperti ini Pak Ustadz? Silakan dibuka mute-nya. Ya, boleh, terima kasih. Jadi abang ini masih beriman kepada Yesus. Ya baguslah. Cuman beriman kepada Yesus, beriman sebagai Yesus adalah utusan dan Bapa adalah Tuhan, kan begitu. Kalau begitu, sekarang Yesus itu membawa ajaran. Apakah Bang Carolina ini, siapa namanya? Carolina perempuan ini, Carolavin. Apakah Bang Carolavin ini sudah mengikuti ajaran-ajaran Yesus? Ya, saya akui saya belum mampu mengikuti semuanya. Karena saya kan berlandaskan kepada percaya. Apa saja yang sudah Anda ikuti dari Yesus? Semua memang. Saya juga nggak bisa mengikuti semua yang diajarkan dari Muhammad, tapi saya berusaha terus. Apa yang diajarkan. Nah, sekarang coba berikan contoh apa yang Anda lakukan yang diajarkan Yesus. Seperti apa yang sudah Anda lakukan? Markus 7 ayat 18 sampai 22. Nah, apa itu? Nggak usah dibaca, intinya saja. Markus 7 ayat 18 sampai 22. Ini terus terang kalau kali lalu saya biasanya ayat ini dipakai untuk membantah apa yang kami praktekkan. Seperti apa itu? Tidak menajiskan. Dengan demikian, ya, dengan
Markus 7 ayat 18 sampai 22 ini, di ayat 19 ini ada kesimpulan yang sebenarnya bukan tulisan merah, jadi bukan kata-kata Yesus, tetapi semacam. Oke, maksudnya begini Bang Karol, abang tadi mengatakan mengikuti Yesus tidak seperti yang biasa kami lakukan. Apa itu yang biasa dilakukan Bang Karol sebelum mengikuti Yesus? Ya, maksudnya saya berusaha beriman padanya kan, ya mengikuti juga. Ya beriman, iya beriman itu saya juga beriman kepada Yesus. Saya beriman kepada Yesus. Nah begini, tunggu. Abang mengikuti Yesus. Apa yang sudah abang ikuti yang diajarkan Yesus? Ya, kalau saya jelas mengikuti Yesus. Karena Yesus mengatakan ikutilah Nabi yang akan datang itu, yang bernama Muhammad itu, ada di Bible. Maka saya mengikuti Yesus. Setelah Nabi Muhammad datang, saya ikuti Nabi Muhammad. Syariatnya saya ikuti, aturannya saya ikuti dari yang dibawakan Nabi Muhammad. Tetapi saya sebenarnya mengikuti Yesus. Apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka ikutilah dia, kata Yesus. Nah, setelah datang Nabi Muhammad, maka saya mengikuti Nabi Muhammad. Karena itu dulu pesannya Yesus. Nah, sekarang saudara Karol, sebutkan apa yang sudah Anda ikuti yang diajarkan Yesus. Di Markus 7 ayat 18 sampai 22 ini. Iya, tadi udah Bang bilang apa intinya di situ. Apa intinya? Ya baik saya cari intinya. Seperti apa ibadah yang Anda lakukan? Seperti sebagaimana yang diajarkan Yesus. Keluar dari seseorang itu. Kalau kami, puasalah kamu, kata Nabi Muhammad. Kami puasa. Sebentar. Biar abang bisa nanti menjelaskan. Sebentar. Sabar ya. Nabi Muhammad mengatakan sholat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri wa aqimus sholata, ya puasalah kamu. Semua kami berpuasa, semua kami sholat, tetapi sholat itu diajarkan Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Kami sholat seperti yang diajarkan Nabi. Berpuasalah kamu sebagaimana berpuasanya orang-orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, apabila kamu orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, maka berpuasalah kamu. Kutiba alaikumussyam, sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umatnya Yesus, umatnya Zakaria, Yahya, Musa, Daud, Zakaria, dan semuanya mereka berpuasa. Maka kami Islam mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Yesus, mengikuti Nabi Musa, Daud, Zakaria, Sulaiman. Semua kami ikuti, kami berpuasa. Kenapa puasanya berbeda? Maka Allah menurunkan ayatnya, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Kami berpuasa sesuai syariat yang dibawa oleh nabinya. Puasanya tetap. Nah, sekarang Anda jelaskan apa yang Anda lakukan, yang telah Anda lakukan sebagaimana yang diajarkan Yesus. Silakan. Bagaimana yang Yesus nyatakan di ayat yang saya bawakan tadi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Bang, itu lain Bang, yang diajarkan Yesus Bang. Misalnya, apakah Yesus mengajarkan bernyanyi di gereja? Apakah Yesus pernah mengajarkan pergilah kamu ke gereja? Nah, kalau di Islam misalnya hari Nabi Musa, Nabi Isa itu hari Sabat, beribadah pada hari Sabat, Sabetun, hari ketujuh yaitu Sabtu. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan hari Jumat. Itu ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dia disolatihi yaumil jum'ah. Ada perintahnya ke masjid. Nah, sekarang adakah perintah daripada Yesus untuk Anda bernyanyi di gereja? Ya itu, karena itulah saya sudah jujur terus terang kepada tadi host bertanya dan saya kan sudah menjawab. Oke, berarti Anda sudah meninggalkan itu. Berarti Anda tidak ikut lagi bernyanyi-nyanyi.
Iya, saya mengakui saya lebih ke pelaksanaan kegiatan praktis. Enggak, di maksudnya lapangan. di apa? Biar jelas. Biar jelas. Apakah lebih Anda masih ikut bernyanyi-nyanyi di gereja? Kalau Anda masih ikut, apakah memang ada Yesus membuat sebuah lagu untuk dinyanyikan di gereja? Silakan dijawab. Saya kan sudah mengakui tadi tidak melakukan yang demikian. Saya melakukan Oke, yang terima kasih. Nah, sekarang Anda sudah mengakui tidak lagi melakukan itu. Bagus. Sekarang apa yang sudah Anda lakukan? Ibadah Anda sekarang kemana? Ke gereja? Ke masjid? Atau di antara masjid dan gereja? Jadi saya lebih melakukan apa saja yang ada di lapangan. Maksudnya lebih ke kegiatan Ya, di saya. lapangan maksudnya di lapangan bagaimana? Apakah misalnya- tidak boleh beribadah semau-mau kita? Semua kan ada aturan dan tuntunan. Maksudnya Nggak ibadah mungkin kita yang beribadah sesuai pikiran kita. Yang saya minta, adakah Yesus mengajarkan cara beribadah? Iya, jadi Bang Karolin, saya lakukan. Bang Karolin, saat ini Yesus kan sudah tidak ada, ya kan? Dan pengajarannya saat ini itu ya sudah, menurut kami Islam itu sudah tidak apa namanya ya, sudah banyak pelencengan begitu ya. Jadi tidakkah akal abang itu berpikir ya, ibadah yang bagaimanakah itu yang baik gitu? Apakah Anda tidak berpikir begitu, Karolin? Ibadah yang diajarkan betul-betul dari Tuhan itu seperti apa? Ya, lalu Anda bandingkan dengan ajaran yang di dalam Bible. Apakah Anda sudah melakukan itu, Bang Karolin? Bang Karola. Jadi yang saya bagikan tadi seperti berangkat dari pertanyaan kan mengenai ibadah, saya jujur terus terang tidak melakukan yang dikatakan tadi, dan saya mau mengatakan bahwa yang saya lakukan adalah ya berusaha memilih yang tepat dalam kehidupan sehari-hari saya. Itu yang saya anggap sebagai Nah, stop bang. Itu berarti abang beragama, beribadah sesuka abang, semau-maunya abang, tanpa mengikuti petunjuk daripada Yesus. Sementara Yesus juga memberikan contoh. Dia berdoa kepada Allah Bapa dengan mengangkat tangan dan juga menundukkan kepalanya, bahkan menempelkan keningnya ke bumi, alias bersujud. Apakah saudara juga melakukan sujud, berdoa kepada Tuhan? tidak. Yang jelas Nah, ini Berarti Anda Bang. belum mengikuti Yesus. Apakah- Anda belum mengikuti. Apakah Bang Karol juga masih memiliki kitab suci? saya kan membaca di Markus 7 ayat 18 sampai 22. Enggak, bukan begitu yang saya tanya. Apakah Anda masih percaya dengan Bible 100%? Terus terang harus dikaji lagi. Contohnya saya berikan contoh. Enggak, jawab aja. Para rasul- Apakah Anda masih mempercayai Bible Anda itu 100%? Saya pikir harus dikaji ya. Harus ada kajian lebih lagi. Ya, oke. Seperti saya berikan contoh ya, saya tolong berikan Baik, saya Ibu. contoh. Silakan, mungkin bisa lebih Para apa Rasul lagi. 10. Bisa para Rasul 10 ayat 13. Yang Tapi mana intinya dia tidak menyembah Yesus lagi. Tidak menyembah Yesus. Iya, begini Bang Nehemia lagi. Karolin, kamu pakai surat apa? Kamu pakai data Nehemia enggak? Karolin. Nehemia. Kalau kamu pakai itu, coba dibuka Nehemia nomor 8. Saya mau baca nomor ya. 6. Daniel. Ya. Daniel. Enggak, Nehemia 8 nomor 6. Coba kau buka di situ. Yesus di situ mengajarkan apa gitu. Bisa enggak kau buka Nehemia 8 nomor 6? Di situ dikatakan kemudian mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Atau sebentar Bunda, sebentar. Oh iya, silakan. Atau sebentar Bunda, sedikit lagi. Bang Karol. Ya. Karol, Ya, monitor. monitor. Ya, monitor.
Nah, jangan jeda dulu bang. Abang ada perangkat di situ 1 apa 2 atau ada punya Bible? Tapi ya saya yakin abang nggak punya Bible. Ada perangkat 2 nggak? Ada Jaringannya. Chromebook di sini. Bible-nya ada, perjanjian baru, perjanjian lama tidak ada. Ya, yang saya minta bukan berbahasa Indonesia. Coba abang cek di perangkat abang dulu. Tolong dibuka Kidung Agung 5 nomor 16. Ya. Sebelum abang buka, ya. Saya tanya dulu, apakah abang percaya kepada Nabi Muhammad? Saya percaya Nabi Muhammad yang membawakan surat yang saya imani, Al-Isra 46, Al-Isra 44, Al-Isra 36, Al-Baqarah 168, Al-Maidah 87. Jadi kalau abang sudah percaya Al-Quran, jangan separuh-separuh. Kalau sudah percaya itu, beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Karena kan Jadi tadi abang harus ditanya- percaya secara kafah, nggak Ya, boleh kan tadi ditanya sepenggal-sepenggal. juga kan Abang tadi. sebentar. Saya Abang, ditanya tentang Bible. Kalem-kalem aja bang Karol, kalem-kalem. Kita belajar bersama ini. Ya sabar-sabar. Di Bible, saya harap abang jangan mempelajari Quran menjadi Islam karena Quran, tetapi menjadi Islam karena Bible. Ya, tolong abang buka di Kidung Agung 5 nomor 16 bahasa Ibrani. Tapi sebelumnya saya mau menanggapi. Ibraninya ya, Ibrani bahasa aslinya. Tadi kan diminta apakah Ada ditanya perangkat kepada kan? saya. Silakan dibuka dulu. Tadi kan Biar kepada saya saya kasih ditanya. kupas sedikit, nanti mungkin bisa dilanjutkan Bang Bayu atau yang lain. Enggak, apalagi yang abang tanggapi, saya sudah paham. Saya sudah tidak lagi minta tanggapan Anda. Ya, habis minum Cuman Tadi kan saya ditanya. mau mengajak Anda, minuman ke tadi di rumah. karena tanggapan Anda nggak udah ada, udah pas lah itu, nggak usah ditanggapi lagi. Saya sudah paham. Maka sekarang abang saya tanya Nabi Muhammad percaya, abang percaya surat-surat Tentang Al-Quran tanggapan sebagian. Itu Tentang ketanggapan saya atas Ya, sebentar. pendapat saya tentang Bible itu. Saya mau komentari. Oh iya silakan. Ya, Silakan. Bible apakah saya percaya 100% bagaimana? Saya juga bingung juga menanggapinya bagaimana terus terang. Tapi dari pengalaman saya secara praktis ya, bagaimana saya menanggapi. Sebentar Bang, mohon maaf Bang, jangan abang bawa pengalaman. Karena pengalaman itu tidak bisa dipaparkan untuk umum, itu hanya pribadi. Ya. Jadi kita di dalam beragama itu tidak bisa memaparkan pengalaman pribadi kita kepada orang banyak. Karena itu tidak bisa menjadi acuan ilmu. Ya. Itu hanya untuk pribadi. Jadi jangan dibawa pengalaman pribadi ya. Belajar agama itu tidak boleh dengan pengalaman pribadi, tetapi berdasarkan ajaran-ajaran dan kitab sucinya ya. Jadi sekarang kita lanjut. Abang tolong buka bahasa Ibrani Kidung Agung 5 nomor 16. Silakan. Sebentar dulu. Saya mau menunjukkan pengalaman, bukan pengalaman apa sih sebenarnya, tapi ya, dia ingin pengalaman bercerita. dengan kisah 10 ayat 13 itu, kisah para Rasul 10 ayat 13. Bagaimana saya menanggapi ini secara apa ya, maksudnya bagaimana bisa juga saya menanggapi ini secara 100% gitu ya. Saya kebenaran 100% di kisah para Rasul Ya, silakan, 10 ayat silakan. 13. Nah, di situ kan tertulis pernyataan kepada Petrus. Di sini ditunjukkan penglihatan dan tertulis di situ sembelilah dan makanlah. Nah, kan di situ ada dua perilaku manusia terhadap sembelihan atau terhadap hewan. Yani menyembelinya lalu selanjutnya dikonsumsi, dijadikan menu. Nah, ini kan ada 2 tahap di situ kan, sembeli dan makan. Sementara pada kenyataannya 2 tahap itu ada yang mendahului 2 tahap itu. Sebelum disembeli, sebelum dikonsumsi itu adalah pemeliharaan, pengepakan, pemindahan atau transportasi hasil kan. Nah, itu kan apa ya? Belum lengkap kan, artinya dalam saya melihat bahwa sembeli dan makan itu belum lengkap, belum ada bagian sebelumnya, yaitu seputaran pemeliharaan. Nah, kemudian saya mengkaji dan menyadari bahwa tahap sebelum itu adalah pemeliharaannya yang
mencakup banyak jejak karbon. Nah, tidak ada jejak karbon. Ini tentang apa ini, Bang? Ini tentang apa ini? Pemeliharaan apa nih yang mau disebut? Bingung juga kita jadi cerita ini. Dia lagi bercerita tentang Bibelnya. Enggak, maksudnya yang disembelih ini apa maksudnya? Sudah penyembelihan itu pengepakan lagi, jejak karbon lagi kemana? Iya, makanan yang dijadikan makanan itu yang Maksudnya ditunjukkan gimana? ke Jadi kalau Petrus. Di situ kesimpulannya kamu meragukan itu atau apa? Kamu mempercayai apa kamu ragukan itu? Sebentar Kak. Ya, sebentar, saya Kak. mempercayai Ini dua tahap yang itu, sembeli dan belum makan, Manggaro. tetapi tahap sebelum sembeli dan makan itu belum tidak tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat ayat Bang 13. Karol, ya, izin Bang Karol. Tidak tertulis. Penyembelian, kalau penyembelian ini tentu hewan, ya kan? Terus pengepakan ini kemana sangkutnya? Kaitnya kemana? Pengepakan tentang karbon Ya, lagi. ya, itulah. Kemana sangkut pautnya? Kalau penyembelian itulah yang hewan ini, belum ada di- setelah disembelih hewan biasanya Ya. diolah. Disitulah keraguan dia, Bang. Dia pertanyakan itu. Itulah yang belum keraguan ada, dia. tidak tercatat dalam tercatat. Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Hanya ada dua, sembeli dan konsumsi. Padahal sebelum sembeli dan konsumsi ada tahapnya sebelumnya. Itulah pemeliharaan yang mengandung jejak karbon yang tidak kecil, tidak sedikit. Nah, itu belum ada di Bible. Nah, di mana mau menjumpai mengenai perihal jejak karbon, efek-efek pemeliharaan itu? Nah, rupanya ada di data ilmuwan. Dan syukur-syukur sekarang ini banyak ilmuwan, dari segi lingkungan dan sebagainya yang kemudian mendukung Markus 7 ayat 18 sampai 22 itu. Oke, kesimpulannya adalah Bibelmu tidak lengkap di situ. Penulisnya itu tidak lengkap dan tidak akurat ketika dia menulis. Seperti itu Saya kesimpulan. bingung nggak? Ujungnya kemana nih? Dari penyembelihan tadi, terus pengepakan, terus jejak karbon, kemana larinya? Ketika hidup di zaman itu penyembelihan itu langsung dikonsumsi, langsung diolah. Iya, kamu mempercayai itu Caroline atau tidak? Cerita itu. Kemana larinya? Karena kan itu belum lengkap, dan bagi saya belum lengkap. Oke, Nah, oke. kamu- Kita artinya ambil kamu tidak karena percaya itu itu. belum lengkap. Karena itu belum lengkap, Anda masih ragu di situ. Iya, maka dari itu saya dapat informasi lebih ke informasi Oke, yang kalau Anda masih ragu berarti Anda tidak 100% belum 100% mempercayai Bible, begitu? Kan Kita itu ambil tadi intinya pertanyaannya Pak Ustadz Anak Rimba gitu. Makanya dia cerita itu Bibelnya. Ya, ya, oke lah. Oke. Maka karena belum Oke, lengkap. sekarang anggap saya belum ulangi lengkap, pertanyaan saya. dan belum lengkap. Iya, berarti Bible belum lengkap. Oke, kita sudah dapat intinya. Sekali lagi saya ulangi, apakah Anda percaya kepada kenabian Nabi Muhammad? Iya, saya percaya. Tapi terlebih Oke, mohon maaf, cukup. Kalau Anda percaya cukup. Terima kasih. Nah, Cukup. boleh saya masuk? Kalau Anda sudah percaya, tinggal mempelajarinya lebih jauh dan mengenali Nabi Muhammad lebih jauh. Cukup. Ntar dulu, Sekarang saya tertarik ini Pak tekankan Ustadz. lagi. Saya tertarik, kenapa Iya, dia makanya. mempercayai Nabi Muhammad? Coba. Itu makanya nanti masuk ke sana. Ya. Oke. Sekarang coba kita pastikan lagi dari Bible. Kita pastikan dari Bible. Supaya Anda lihat sendiri, buka dulu Kidung Agung 5 nomor 16. Tapi berbahasa Ibrani. Nanti saya jelaskan. Bisa buka data nggak, Bang Carolan? Abang Kalau nggak buka bisa aja, bilang. saya yang baca. Kalau nggak bisa bilang. Ya, saya dengarkan saja. Ya, silakan buka, saya yang baca. Dengarkan. Kidung Agung 5. Kidung Agung 5 nomor 16. 5 berapa? Nomor 16. Hah? Kidung 5 nomor 16. Di tap-tap layar teman-teman, sambil di tap-tap layar yuk. Ini macet tap-tap layar kalian. Sampai 100 kah?
Ya, teman-teman yang TT Player, saya terima kasih ya. Adanya kalian TT Player itu menguatkan room saya. Iko mamtakin we kulo mama Mahamadim zehododi wezerei benot Yerusalem. Masya Allah, ada Ada kata apa di Muhammad di situ? situ ya. Masya Oke, Allah. saya ulangi ya. Anda dengarkan baik-baik, saya ulangi. Hikomam takim wa khulla Muhammadim zededo wezehre beno Yerusalem. Saya terjemahkan. Hikomam takim, kata semua daripadanya menarik, kata-katanya manis. Wa khullu Muhammadim, seluruhnya daripada siapa? Muhammad. Im di situ artinya manis, kata-katanya manis. Muhammadim. Wa khullu hikomam takim, semua daripadanya menarik, kata-katanya manis. Zededo wezehre, dialah ikutanku, dialah panutanku. Wezehre beno Yerusalem, wahai putra-putri Yerusalem. Siapa di situ yang kata-katanya manis? Muhammad. Siapa yang segala daripadanya menarik? Semuanya wakhillo mamtakim, Muhammad. Maka saya ulangi, Masya Allah. Iko mamtakim wa khulla Muhammadim. Jadi ada nubuat. Wazirri beno Yerusalem. Berarti di situ jelas ada enggak nama Nabi Muhammad? Nubuat ya. Ini nubuat Ada kepada ya, Nabi Anda Muhammad. sudah ya? percaya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang sudah kita buka. Apakah Anda percaya di itu, kidung itu yang berbahasa aslinya? Terima kasih. Anda sudah percaya dan kita sudah buktikan di dalam Bible berbahasa Aramaik. Di situ tercantum, wahai putra-putri Yerusalem, apabila dia datang, maka ikutilah dia dan dia akan membimbing kamu selama-lamanya. Siapakah dia? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Lanjutkan, Bang. Sudah. Iya. Jadi Bang Karolan, ya, data ini disampaikan kepada Anda bahwasanya Yesus itu bernubuat ya tentang kedatangan Nabi Muhammad. Kata-katanya manis dan apalagi tadi. Jadi ada nubuatnya. Nah, pertanyaan saya, Anda mau mempercayai Nabi Muhammad itu berdasarkan apa, Karolan? Ini pertanyaan saya. Tadi kan Anda mengatakan menjawab pertanyaan Ustadz Anak Rimba. Kamu Ya, terus terang mempercayai Muhammad. berangkat. Jadi saya menanggapi apa ya? Saya menyatakan kenabian Muhammad itu, Nabi Muhammad sebagai utusan itu Ya. berangkat dari ketakjuban saya di surah Al-Isra 44 dan lain sebagainya yang sempat saya ungkapkan tadi. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar teman-teman. Masya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan saya doakan abang dimudahkan Allah untuk menerima hidayah, karena hidayah sudah Al-Isra. datang. Semoga Allah memudahkan Anda untuk menerima hidayah itu. Al-Isra Hanya ayat itu yang bisa berapa, saya Bang? sampaikan. Al-Isra 44. Nah, itu yang saya ingat itu tentang makhluk-makhluk segala makhluk, langit tujuh tingkat, gunung-gunung dan lain-lain, segalanya bertasbih kepada Yang Maha Kuasa. Masya Maka Allah. saya berupaya untuk terus terang saya mau berupaya untuk supaya apa yang saya buat itu tidak mempersingkat durasi tasbih mereka. Saya tidak mau mempersingkat durasinya ayam. Jadi maka dari itu saya lebih memilih bayam untuk saya konsumsi. Dan Ya sebagainya. nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Semoga Itu Anda pilihan belajar ya, terus pilihan. dan Anda mudah menerima hidayah. Mungkin itu dari saya dulu bunda. Iya. Anda Luar saran biasa saya ya. belajarlah terus. Intinya akal, dibuka akal ya. Ketika membaca Bible dan melihat fakta itu buka akal. Itu aja. Izinkan saya mau bertanya sebelum saya pamit. Baik, silakan. Dalam satu penjelasan Ustadz Felix Yau, saya ingat beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat Quran tidak boleh diterapkan secara sembarangan.
Ya, pada suatu perilaku atau kejadian tanpa memahami konteksnya. ya, Berkaitan dengan hal ini, bagaimana pandangan Islam jika ada orang yang menyanggah pola hidup pembatasan diri atau pola hidup vegan hanya dengan mengutip ayat Ali Imran 185, hanya dengan mengutip setiap yang bernyawa akan merasakan mati atau maut. Padahal begini Bang, Abang sebagian belajar aja dulu. Ya, bagus pertanyaan Abang belajar dulu ya. Karena Abang kalau sudah belajar Al-Quran, nanti akan Abang masuk kepada yang rukun. Ada yang disebut dengan rukun Islam, ada yang disebut dengan rukun iman. Ya, rukun iman ini ada di situ yang terakhir, percaya kepada kodo dan kodar. Di situ nanti ada ketentuan-ketentuan Allah. Jadi harus dipelajari dulu apa itu kodo, apa kodar. Tapi nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan Abang, saya hanya menyarankan tolong belajar terus ya. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pikiran Abang itu hal yang wajar. iya. Ya. Tetapi Abang jangan berhenti belajar, silakan belajar terus. Nanti Anda akan masuk kepada apa disebut rukun iman, rukun Islam. Dan Abang akan paham. Sekarang apa yang Abang ketahui lakukan saja dulu. Tetapi Abang melakukan sesuatu harus ada dasarnya. Itu aja mungkin, Bang. Iya. Apalagi pertanyaannya? Ada lagi? Terima kasih semuanya. Iya. Sebelum saya pamit Jangan dan pamit dulu. dari Komal dan sekaligus Mungkin- live Natalia Iriani. Mungkin Bang Apologet ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, saya begini aja, Kak. Di dalam ketika Yesus hidup di atas dunia nih, dia jelas menyatakan begini, Bang Karolin ya, izin di Matius 5 di dalam nomor 17, Matius 5 nomor 17, ya, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya, dan atau kitab para nabi. Ini Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi sebelumnya, ya, tapi dia menggenapinya. Makanya di sini saya ingin menyatakan sama Bang Karolin, ya, Parola. bahwasanya Yesus itu adalah seorang manusia biasa. Tentunya dia memiliki tata cara dia beribadat yang diajarkan oleh Yesus, ya. Bagaimana dia rasa mensyukuri nikmat Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhannya dengan cara menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang dinamakan dengan cara peribadatan. Nah, dalam masalah peribadatan para nabi dan rasul telah menyampaikan tata cara. Begitu juga dengan Yesus. Ya, beliau telah menyampaikan bagaimana cara para pengikutnya, ya, para pengikutnya itu, murid-muridnya itu dalam masalah tata cara penyembahan kepada Allah. Ya, Yesus mengajarkan ini. Contoh, dalam satu data di dalam Yesus itu mengajarkan cara berwudu, ya, dengan membasuh tangan dan kaki, ya, sebelum masuk rumah ibadah, ya. Dalam ajaran Yesus, ketika seseorang hendak beribadah, maka hendaklah dia membasuh tangan dan kakinya dengan air, atau disebut dalam agama Islam yaitu cara ritual berwudu namanya, ya. Ini tertera di dalam perjanjian lama dalam Keluaran 40 nomor 31 dan 32. Apa kata Yesus tadi di dalam Matius 5 tadi? Aku datang tidak meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi. Nah, ini Yesus menggenapinya, ya. Yesus berwudu, yaitu membasuh tangan, membasuh kaki, ya, ketika akan memasuki tempat peribadatan. Musa di dalam Keluaran tadi 40 nomor 31 32, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya apabila mereka memasuki ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekati kepada mezbah, maka mereka membasuh tangan dan kaki seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini Yesus, sekali lagi saya katakan, tidak menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi sebelumnya. Yang dimaksud dengan kemah tadi atau pertemuan tadi yaitu tempat beribadah,
tempat bertemu dengan Allah, sebagaimana yang ditafsirkan dalam Keluaran ya, 33 nomor 7. Dari atas ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Yesus memerintahkan berwudu sebelum masuk tempat ibadah. Itu pertama, berwudu. Yang kedua, apa ajaran Yesus? Yesus melepaskan alas kakinya sebelum masuk tempat ibadah. Yesus mengajarkan sebelumnya ya pada umat yang memasuki tempat ibadah, hendaklah mereka melepaskan alas kaki mereka sebagaimana dijelaskan di dalam Keluaran 3 nomor 5. Apa kata Yesus itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat ya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus atau tanah yang suci. Maka Yesus di sini melepaskan alas kakinya. Ini ajaran Yesus. Dari ayat ini ya, ini disebutkan ajaran Yesus sama dengan Mazmur 5 nomor 8. Terus Yesus menghadap ke kiblat. Mana datanya Yesus menghadap kiblat? Saya katakan tadi sekali lagi di Matius 5 nomor 17 tadi, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus melaksanakannya. Yesus menghadap kiblat. Mana datanya? Ya, di dalam Mazmur 5 nomor 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu dan sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dan takut akan engkau. Ya, menyembah ke arah baitmu. Mazmur 5 nomor 8. Ada kiblatnya. Ya, ayat yang agung memerintahkan bahwasanya orang beriman kepada Yesus ya, untuk beribadah ya, dia harus menghadap kiblat. Dalam hal ini Baitullah, rumah Allah, kiblat, Bang. Jadi seharusnya mereka umat Kristiani ini mengikuti ajaran kitab sucinya. Ya, mereka harus menghadap ke kiblat ya di dalam ibadahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ruku dan sujud. Ada datanya. Ada datanya, saudara. Ya. Di dalam Bilangan 20 nomor 6, masuklah, marilah kita sujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 nomor 6. Di Bilangan 20 nomor 6 dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian nampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ada datanya, Bang, sujud ya. Jadi pertama tadi dikatakan Yesus berwudu. Terus yang kedua Yesus melepaskan alas kaki. Yang ketiga Yesus menghadap ke kiblat. Yang keempat ruku dan sujud kepada Allah. Dan yang kelima berdoa dengan mengadakan tangan. Ya, dengan mengadakan tangan meminta. Mana datanya? 1 Timotius 2 nomor 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa menengadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, ini ajaran cara beribadahnya Yesus. Ya, sekali lagi dalam Matius 5 nomor 17 kata Yesus, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Maka Yesus sini menggenapinya. Aku datang menggenapinya. Jelas di sini. Yesus datang menggenapi kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Nah, silakan Anda bantah data yang ada ini. Jelas-jelas di Matius 5 tadi nomor 17, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang menggenapinya. Ini kitab-kitab para nabi sebelum Yesus. Ya, Yesus itu bersuci atau berwudu, ada kitabnya, ya, petunjuknya. Terus Yesus melepaskan alas kaki ketika masuk bait suci, ya. Ya, Yesus menghadap ke kiblat. Mana datanya menghadap ke kiblat? Di Mazmur 5 nomor 8. Tetapi berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu dan sujud menyembah ke arah baitmu, ya, yang kudus dan takut akan engkau. Ini kitab para nabi, ya. Terus Yesus ruku dan bersujud. Ada datanya, Bang.
Terus Yesus terakhir berdoa dan mengadakan tangan. Ada datanya Bang semuanya. Ya, silakan Anda tanggapi, Anda pelajari di situ. Iya, artinya Yesus mengajarkan seperti yang mirip yang dilakukan oleh umat Islam, ya. Begitu. Tapi apakah Kristen pakai ini? Kan tidak. Mereka tidak pakai ini. Nah, pertanyaannya Bang Karola, percaya yang mana? Yang diajarkan pendeta atau yang disampaikan tadi Bang Apologet tentang yang tertulis di dalam kitab suci apa itu, Bang Apologet? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Yang mana Anda percayai dan yang mana yang Anda mau ikuti? Iya, memang berangkat dari yang saya contohkan di Mazmur Kisah Para Rasul 10 ayat 13 tadi, kembali ya tadi. Jadi memang saya melakukan banyak riset dan mengakui bahwa kebenaran itu juga termasuk dari yang dipraktekkan oleh para jain dengan ikrar ahimsa mereka. Ya, ini dengan ikrar ahimsa mereka itu mereka tidak bakal menyakiti, mengorbankan yang derajatnya di bawah manusia sekalipun. Nah, itu salah satu kebenaran yang saya terima dari sumber-sumber yang di luar Bible. Jadi begini, Bang. Melanjutkan itu, saya ingin bertanya juga sebenarnya. Iya, Melanjutkan yang saya baca tadi. boleh. Jadi orang-orang menyanggah apa yang menjadi praktek saya, praktek kami dengan Ali Imran, dengan QS Ali Imran ayat 185. Padahal sebagian orang memilih pembatasan diri, istilahnya atau vegan contohnya, karena alasan lingkungan dan menjaga kelestarian bumi. Nah, jadi bagaimana sebenarnya ayat Ali Imran 185 itu tadi itu dipahami, dan bagaimana sebenarnya mereka yang memilih hidup membatasi diri dengan alasan lingkungan, menjaga kelestarian bumi. Apakah ada dalilnya dalam Quran? Dan apakah ini sejalan dengan praktik istilah zuhud? Terima kasih. Maksudnya bagaimana sih? Ini Ya begini, Bang. Ya. maksudnya bagaimana Bang Karolin? Tadi pertanyaan Abang ini membingungkan saya. Apa yang Abang tanyakan? Apa yang sebentar, jujur dulu, Bang Karolin Kristen apa, Bang? Kalau boleh saya tahu. Saya Kristen Katolik yang cenderung atau apa ya? Prioritas saya Ali Imran, menjalankan Ntar Ali Imran 185 ya yang kau baca tadi ya. Tadi Bang Alvin tadi mengatakan apa vegan apa ini vegan ini apa, Bang? Saya baru dengar nih dalam kekatolikan vegan ini apa? Makanan, soal makanan begitu, vegetarian begitu. Iya, Bang. Jadi kalau vegan itu lebih prinsip untuk bukan hanya soal makanan ya, tetapi keberpihakan untuk tidak lagi mengorbankan, menyakiti, mengkonsumsi mereka yang tidak berbahaya, tidak mengancam, tidak berbisa, tidak beracun, tidak memberikan dampak negatif, dampak bahaya kepada manusia. Oh, baik. Kalau begitu begini, Bang. Berarti ketika Abang mengatakan bahwa mengkonsumsi hewan yang tidak apa ya? Lupa saya. Tidak menyerang manusia, begitu ya, Bang? 185 tidak berkenan dengan makanan, Bang. Iya, sebentar itu saya juga bingung. Tidak berkenan dengan makanan. Abang ini Kamu salah mungkin Bang Karolat. 185 Nah, itu makanya tidak saya ada bertanya, hubungannya dengan ini makanan. pertanyaan lengkap saya demikian. Begini pertanyaan lengkap saya. Begini, Bang. Saya bacain, Bang, ya. Pertanyaan lengkap saya begini. Bang Alvin tadi berbicara vegan. Saya bingung di sini ketika Abang berbicara vegan. Vegan ini apa, Bang? Vegetarian begitu? Berbicara tentang makanan atau gimana begitu, Bang? Kalau Abang berbicara tentang makanan, jelas ada larangannya di dalam kitabnya Abang sendiri, ada larangannya, ada. Ingat teman-teman, dia nggak percaya Bible lagi ya. Ya, makanya tadi saya akui bahwa
Ya, ketika mana bertanya, ada pertanyaan apa praktek atau ajaran Yesus yang saya jalankan, saya kan sempat menunjuk ke kejadian, bukan, Markus ya. Markus 7 ayat 18 sampai 22. Markus 7 ayat 18 sampai 22. Ya di sini saya ungkapkan sebagiannya saja. Itu Markus berapa tadi Bang? Markus berapa? Markus 7 ayat 18 sampai 22. Itu menjelaskan tentang apa Bang? Jadi di sini dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Lalu katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari berarti hati ini berbicara timbul segala pikiran bicara jahat. halal dan haram ya Bang? Iya kan Bang? Ya. Kalau di Islam ketika di dalam Ali Imran tadi 185 tadi kullu nafsin za'iqatul maut itu tidak menjelaskan tentang makanan, Bang. Tidak menjelaskan tentang makanan di situ aja. Makanya itu ada pertanyaan saya kan tadi saya mengatakan ada pertanyaan lengkap saya begini. Dengan Bang ya, di situ Jadi saya bacain lengkap sama saya. Bang ya. baik. Saya tanya ini, saya bacain dulu. Setiap nyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah yang diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Siapa yang menjauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Gak ada hubungan dengan makanan, Bang, di sini. Makanya saya bingung Bang ketika dia Itulah makanya saya kan memberikan pertanyaan tadi. Dengar Bang Hek. Dengar Bang Hek. Kasih kesempatan dulu dia berbicara ya, dia jelaskan biar jelas. Ya, makanya kan tadi saya ada pertanyaan lengkap saya begini. Ya, bagaimana? Saya mau bacakan. Jadi bagaimana pandangan sebenarnya Islam jika orang ya, bagaimana pandangan sebenarnya yang menyangga gaya hidup kami, gaya hidup saya, ulangi. karena saya membatasi diri, kemudian mereka mengajukan ayat Ali Imran 185 itu kepada kami. Ini tidak ada sangkut paut dengan Ali Imran 185, Bang. Tidak ada sangkut paut. Nah, artinya mereka yang memberikan dalil ini kepada saya, mereka yang salah kalau gitu. Begini Bang, Itu mereka yang salah, bukan saya. Begini Bang, ketika Abang mengatakan berbicara tentang halal dan haram, di Islam jelas ketika menyembelih sesuatu dengan tidak menyebut nama Tuhan, haram itu hukumnya. Terus makan babi, anjing itu haram hukumnya Bang. Begitu. Sama seperti yang tertulis dalam kitab Abang. Yesus juga diajarkan untuk tidak makan babi. Haram hukumnya. Karena dia mengikuti hukum Torah. Begitu abangku. Jadi kalau abang di sini mengatakan melihat bagaimana Islam melihat Katolik ketika tidak boleh membolehkan makan babi. Oh tidak boleh karena di kitab abang mengatakan bukan soal itu. Jadi begini, saya tidak memaafkan Katolik juga ketika dalam diskusi. Ketika saya mengungkapkan yang dia apa katanya yang dia ingin sampaikan kepada kita, bagaimana pandangan Islam terhadap mereka, kan begitu Karola ya? Ya, pandangan kami yang menerapkan pola hidup ini, pola membatasi diri. Nah, biasanya beberapa kali ketika saya ungkapkan pola seperti ini, yang saya sharing pengalaman ini, langsung dibantah dengan Ali Imran 185. Mungkin yang salah yang mereka kalau gitu, bukan kami. Sebentar Bang, mungkin pas waktu itu Abang menerangkan tentang hidup manusia atau bagaimana, terus dijawab dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ajurakum yaumal qiyamah. Abang pertanyaan yang lain, maka dijawab dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saya bingung juga Bang tadi ketika dia mengatakan halal dan haram, terus tiba-tiba dia sambung ayat setiap bernyawa pasti akan mati. Ini nyambungnya di mana? Ustaz Harun, buka mirnya Ustaz Harun. Ustaz Harun. Oh ya izin saya lupa. Maaf. Kita tunggu dulu dia menjelaskan apa pertanyaan dia itu. Jadi kalau kita potong-potong nanti kita nggak paham. Jadi tolong Bang Karol, sekarang kita mulai apa tadi ayat Ali Imran 185 itu tidak ada tentang makanan.
Di situ tentang kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, dan di situ akan dijauhkan siapa yang dimasukkan ke surga ke neraka. Sekarang coba abang ulangi pertanyaan abang agak pelan dan jelas sedikit. Coba diulangi pelan-pelan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan Bang Karol. Apakah tentang seputar makanan atau tentang seputar kematian? Coba. Dibuka mute-nya Bang Karol, dibuka mute-nya. Itu termute itu. Kayaknya nggak Bang nyimak. Karol. Dia nggak nyimak kayaknya. Bingung kita jadinya. Tadi dia menyatakan Gak apa-apa itu. Dia pun lagi bingung. Dia lagi Dia bingung juga ngomong ini. tadi gini, Apa itu? dia tidak pernah bertanya pada muslim katanya tentang kehidupan dia. Lalu si muslim ini menjawab dengan Al-Baqarah 185. Nah, cuman pertanyaan dia itu tadi apa yang berkaitan jawaban dengan muslim ini? 185 dijawab oleh muslim. Kata dia seperti itu tadi. Cuman pertanyaan dia ini apa dulu? Apa yang perlu kita dengarkan? Pertanyaannya adalah dia minta bagaimana pandangan dalam Islam melihat kehidupan mereka ya yang dibatasi dengan makanan-makanan mereka itu. Sebentar, Itu tidak ada sangkut paut dengan Al-Baqarah 185. saya coba tanya Bang Karolin dulu ini, Bang Alvin nih. Bang Alvin Katolik kan? Saya jujur saja, kawan saya banyak sekali sih. Saya saja SD Katolik, makanya saya bingung. Ya apa yang diterapkan di dalam Katolik ketika makanan halal dan haram itu apa Bang? Saya ingin tahu saja nih, coba Abang sebutkan Bang. Saya ingin tahu nih. Karena saya betul-betul tahu itu Katolik itu seperti apa. Saya coba ingin tahu dari Abang itu. Iya, Bang Karola. Ya, makanya kita dibuka biarkan mute-nya, dia dulu Bang. ngomong. Bang Ya, Karolin. Ustaz. Termute ya. Kayak nggak Karolin. nyimak ini, nggak nyimak kayaknya. Mungkin nggak apa-apa, mungkin dia ke WC mungkin. Ali Imran tadi. Kepala sakit. Oh, Bang Ustaz Rimba, astagfirullah. Saya sampai kepala sakit. Dia bertanya, dia menjelaskan. Bingung saya tadi ketika dia mengkaitkan ayat, di satu sisi dia berbicara halal dan haram, di satu sisinya dia bertanya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini nyambungnya di mana ini? Nah inilah Bang, harus kita maklumi, dia lagi bingung. Ini yang perlu kita maklumi. Oh, siap. Jadi orang sedang dia lagi kebingungan. Intinya dia sudah ada mempercayai Al-Quran. Dia lagi mencari Jadi kebenaran. kita tidak usah lagi mundur ke belakang untuk membahas Bible-nya. Maka ketika dia bertanya, kita pastikan dulu pertanyaan dia. Kita bingung, dia lebih bingung. Jadi kalau sama-sama bingung nanti kacau ini. Ya Allah ya. Oke, silakan Bang Karol. Siap. Sebenarnya yang Bang harus Karol. ditanyakan itu seputar ketuhanan dulu, karena yang harus diluruskan di sini ketuhanan dulu. Nggak usah lari ke syariat Nah makanan. itu dia, makanya kita pastikan dulu. Karol, kalau masalah ketuhanan udah selesai Bun. Udah selesai ya? Ketuhanan udah selesai. Dia tuh yang menyembah Makan dulu Yesus. itu Ros itu. Karena Iya. Bang Hairul Atau ke sebentar kamar Bang mandi Hairul, mungkin biar dia jangan itu. bertimpa-timpa suara kita, tolong. Suara kita biar tidak bertimpa-timpa ya. Kalau masalah ketuhanan, Karol ini sudah selesai tadi. Dia tidak menyembah Yesus. Iya. Dia percaya kepada Allah dan dia juga percaya dan beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Selesai di situ. Sudah selesai, ya. Sekarang masuk kepada ajaran. Ya, Dia masuk kepada ajaran. Ini benar. Apakah ajaran yang dia lakukan ini benar atau tidak menurut pandangan Islam? Sebenarnya itu intinya ini. Makanya kita Makanya- pertegas dulu pertanyaan dia gitu. Iya, Bang Makanya Karola saya dibuka Karol. mute-nya, Bang. data tadi cara Yesus beribadah. Nah, Yesus tadi dalam Matius 5 nomor Makanya saya bilang tadi, ini menyangkut rukun iman, kodo dan kodar, ketentuan-ketentuan Allah gitu. Ketentuan dan ketetapan ya. Jadi iya, makanya orang yang sedang bingung jangan kita tambah lagi bingungnya, maksud saya begitu.
Ya, Bang Karola monitor, Abang. Lama kali kau di WC. Bunda jangan gitu lagi, Bun. Allah. Tidak, Bang. Dia berbicara. Karena bingung saya ketika dia berbicara Katolik. Kalau Advent ya mungkin ya Advent. Tapi kalau Katolik ini ya kaki meja saja dihantam itu. Nggak ada haramnya itu. Yang lucu di sini. Enggak, dia gini Bang Hek, dia sudah enggak dia boleh dikatakan sudah bukan Kristen ini. Dia sudah bukan Iya. Kristen ini. Kita Tapi undang dia belum Kristen yang Islam. lain yang di bawah. Naik yuk. Dia bukan Kristen, tapi dia belum Islam ini. Nah, ini posisi dia ini Iya. lagi di Ngambang. awang-awang ini. Di persimpangan. Di persimpangan Iya, saya- jalan. Nggak tahu dia mau kemana ini. Jadi mungkin Saya cuma begini mau Ustaz tambah Harun. satu lagi tadi ketika Bang Ana Rimba membawa ayat apa tadi Bang? Lupa saya. Yang Kidung Agung. Kidung Agung itu. Itu juga ada tertulis di kitabnya mereka. Di Yesaya 12. Ya, dia enggak bantah itu. Yesaya nggak bantah. Itu ada Mungkin dinubuatkan. begini. Dia nggak bantah itu. Dinubuatkan untuk Nabi Muhammad ada di kitabnya mereka itu ada. Mungkin Iya, kita Bang. Dia semua sudah Ya, enggak bantah 100 itu lebih dan dia sudah penonton. Yang percaya Kristen Nabi silakan Muhammad. multi. Dia sudah percaya Nabi Muhammad. Dia nggak bantah di ayat-ayat itu yang Percaya menunjukkan dia kepada Nabi percaya Nabi Muhammad. Mungkin maksudnya tadi tentang pembatasan hidup Kristen tadi, kan di dalam surat Ali Imran 185 tadi di ujung ayatnya itu berkenan seperti ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dari situ katakan kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Mungkin ayat, Iya, mungkin ayat yang itu. terakhir itu, ya, mungkin itu yang disampaikan Ya, Wa mungkin ma itu yang butuh hayatud penjelasan dunya, ya, illa mata'ul ghurur. Ya, itu jelaskan kehidupan dunia hanyalah kesenangan. Nikmat. Memang betul. Di dalam hadis Nabi juga dikatakan dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Dunia ini surga bagi orang kafir, tidak ada pembatasan maksudnya. Bisa melakukan gini, bla 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 bisa. Dan penjara bagi orang mukmin. Apa maksudnya? Ketika bulan Ramadan kita berpuasa, saum, ya dibatasi semuanya. Waktu sholat kita sholat, ya. Ada dibatasi kita semuanya. Nah, mereka surga ya bagi orang kafir. Makanya di ayat ini dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu. Dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya atau yang menipu. Mungkin ini ayatnya yang bisa maksudnya. Cuman dia enggak juga dibukanya mute-nya. Di ayat Ali Imran itu 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati, dan di hari kiamat lah nanti kita menemukan balasan yang sempurna dari Allah. Betul. Apakah itu balasan perbuatan baik, balasan perbuatan buruk? Apakah kita ditempatkan di surga, apakah di neraka? Itu nanti. Ya, kemudian memang ada di situ ayat itu wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, ya. Dunia ini di situ diceritakan bahwa kesenangan itu dunia ini adalah gurur. Dunia ini adalah kenikmatan. Wa mal hayatad dunya illa mata'. Sesungguhnya dunia ini adalah Ya, tidak ada menipu. yang lain kecuali mata, illa mata, kenikmatan. Tetapi apa? Gurur. Jadi Yang memperdaya. coba Bang siapa namanya? Karol, apakah masih monitor? Kalau masih monitor, coba dipertegas lagi pertanyaannya. Apa seputar tentang halal haram? Apa seputar tentang kenikmatan dunia ini? Ya. Bantu Jadi kalau Bang nggak apa, tapi gini aja saya rasa. Bang Karol, coba istirahat aja dulu, renungkan dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, naik lagi ke Komal Bunda, ya, baru tanya lagi. Nanti Nggak terlalu apa-apa, banyak di-mute juga aja. melimpah-limpah embernya.
Nggak apa-apa, dia di atas Kebanyakan saja nanti dia naik. melimpah-limpah. Dia itu suka naik di room saya, Pak Ustadz. Dia itu belajar. Dia mendengarkan, ya dia mendengarkan perdebatan antara Muslim dan Kristen, maka dia bandingkan di situ ajaran yang mana yang masuk akal. Makanya dia suka naik di room. Itu. Ya, itu kita dia sapa maksud saya, dulu. jangan terlalu Lesartiles Muslim apa Kristen? Lasri, Lasti siapa namanya ini? Lasrti, apa nih? Lasrti. Muslim apa Kristen saudara yang baru naik? Lastri, kebalik. Lastri namanya. Lastri ini tahu Teman-teman Kristen yang ingin naik Selamat multi sore. aja ya. Multi aja yang mau naik. Yang Kristen khususkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Player. Turut naik. Oh, ini kayaknya orang luar ya. Jadi Bunda, ini Ya. ada Bang Bayu juga, ada Bang Flyer. Anak Ya. Ribam izin pamit dulu ya semuanya. Baik, Bang Pak Mansur. Ustadz, terima kasih udah hadir. Oke, makasih Bunda ya. Selamat Sebenarnya berjihad, saya mau selamat rungkat berdakwah, ini, Pak selamat- Ustadz. Sekali kita rungkat aja, Pak Ustadz. Kita rungkatkan Oh aja. ya, boleh. Oh, ini Bang Player baru naik loh. Ada sana. Kasih dulu Bang Player waktu. Enggak maksud saya Saya lihat Bang begini. Flyer juga sudah ada, Enggak, jadi saya begini, bisa teman-teman. pamit ini. Saya pikir. rungkatkan yang ini, saya buka yang lain. Saya buka akun yang lain. Iya, karena ini sudah lewat dari 4 jam, maka penontonnya ini akan turun terus. Banyak sekali naturnya. Iya, nggak apa-apa Bunda. Iya, Nah, makanya jadi saya minta tutup kita ini, rungkatkan tutup lain ini, ya. saya buka yang lain. Saya buka akun yang satu. Oke. Ya, kita tutup ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di bawah, Bang Player. dicari akunku lagi yang lagi on ya. Saya akan buka lagi. Assalamualaikum, akun yang ini. Bunda. Bang Bayu, Oke. izin turun Siap, Pak. siap. Assalamualaikum. Siap. Iya, kita turun bersama ya. Assalamualaikum.